Iya, selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Febri, selamat pagi. Alhamdulillah, kalau salam dijawab ini semoga berkah di pagi hari ya. Amin. Memulai hari harus dengan semangat, harus dalam kondisi sehat juga. Tadi saya perjalanan berangkat ke JTV pemirsa, dalam perjalanan dengerin radio, dengar kabar yang cukup menyedihkan dan memprihatinkan. Jadi kemarin terjadi kecelakaan tunggal di jalan tol. Itu ada mobil, nyetirnya tuh oleng. Baru bisa berhenti setelah nabrak pembatas antara jalur kiri dan kanan, jelang pintu keluar tol Waru. Dan ternyata penyebabnya setelah ditelusuri, pengendaranya itu dalam perjalanan kena serangan stroke. Dalam perjalanan mau ke rumah sakit, terkena serangan stroke, menyetir sendiri, berkendara sendiri, tidak bisa kontrol mobil, dan itu yang terjadi. Untungnya tidak merugikan pengendara lain, tapi sekali lagi yang namanya usia, yang namanya kesehatan itu harus begitu dijaga, terutama saat berkendara. Saya sedih dengarnya, apalagi ini satu jenis penyakit ya, serangan stroke ini sesuatu yang sebetulnya bisa diwaspadai kalau memang ada gejala darah tinggi dan lain sebagainya. Nah, pagi ini pemirsa di Solusi Sehat Pagi, senang sekali saya Rizkyani Putri bisa kembali hadir menyapa Anda untuk berbagi solusi tentunya seputar penyakit yang Anda derita. Salah satunya bahwa herbal asli Indonesia telah terbukti ampuh dan mampu menyembuhkan penyakit jantung. Ini penyakit yang bisa dibilang luar biasa. Pak Amin, jantung itu kalau kondisinya udah parah dibawa ke dokter harus operasi pasang ring, betul ya? Kalau ada penyumbatan atau koroner, iya pasang ring. Kalau ada bocor, biasanya tetap dioperasi pasang balon. Kalau bocornya sudah di sela-sela antara katup sama aliran koroner, biasanya ya di bypass akhirnya. Bypass. Yang penyumbatan itu dipotong terus di bypass ini. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan kalau dalam dunia medis atau dunia kesehatan barat ya istilahnya ya. Tapi semuanya pada intinya semuanya ya operasi. Operasi harus dengan jalan bedah. Iya, dan setelah operasi pun agar darah ini tidak mengental, akhirnya ya dikondisikan harus minum obat pengencer darah. Dan itu selama dibutuhkan, dan kalau pengencer darah memang mengkondisikan darah itu harus tidak boleh mengental supaya tidak nabrak hasil operasi tadi atau pasang ring tadi ya. Ya insya Allah seumur hidup. Ini pemirsa yang setiap Selasa pagi nonton Solusi Sehat tentu tidak asing. Pak Amin ini salah satu konsultan dari klinik herbal Gus Soleh. Dan hari ini insya Allah Gus Soleh juga akan hadir. Tapi karena ada sesuatu dalam perjalanan sehingga beliau agak terlambat. Dan juga nanti kami juga akan menghadirkan salah satu narasumber yang akan berbagi cerita dalam proses menghadapi penyakit jantung yang dideritanya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang, lebih lebar lagi tentang apa itu penyakit jantung dan bagaimana solusinya kalau dengan herbal asli Indonesia tanpa harus melewati proses bedah atau operasi. Kami punya tayangan untuk kita saksikan bersama untuk mengenal lebih dekat apa itu jantung dan bagaimana bisa jantung menjadi penyakit yang kita derita ketika dalam tidak kondisi fit atau sehat. Berikut liputannya. Tahukah Anda, setiap hari jantung kita perlu memompa 70 kali setiap menitnya untuk mengalirkan 7.200 liter darah ke seluruh tubuh? Sel-sel yang dialirkan adalah oksigen, air, nutrien, hormon, dan sel darah putih. Pada saat yang sama, jantung juga mengalirkan sisa metabolisme untuk dikeluarkan dari tubuh kita. Jantung merupakan salah satu organ terpenting tubuh yang memiliki fungsi untuk memompa darah. Dengan adanya jantung, darah dapat dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Penyakit jantung adalah sebuah kondisi yang menyebabkan jantung tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Ini adalah salah satu penyakit yang sangat berbahaya dan banyak menimbulkan kematian kepada penderitanya.
Kondisi ini biasanya terjadi mendadak dan sering disebut gagal jantung. Penyebab gagal jantung adalah terhambatnya suplai darah ke otot-otot jantung karena pembuluh-pembuluh darah yang biasanya mengalirkan darah ke otot-otot jantung tersumbat atau mengeras. Entah karena lemak dan kolesterol ataupun karena zat-zat kimia seperti penggunaan obat yang berlebihan. Banyaknya kasus kematian yang terjadi karena penyakit jantung membuat masyarakat mencari berbagai alternatif pengobatan. Salah satu alternatif pengobatan yang banyak dipilih adalah melalui pengobatan herbal. Pengobatan herbal adalah pengobatan yang menggunakan berbagai bahan yang berasal dari alam. Pengobatan alternatif secara umum memiliki manfaat meningkatkan energi, dapat mengurangi stres pada pasien, biaya yang dibutuhkan cukup murah, pasien dilibatkan langsung dalam menangani penyakitnya, serta bermanfaat untuk mempromosikan identitas kebudayaan, termasuk dalam hal ini mengenai kultur. Pengobatan secara herbal juga harus diimbangi dengan gaya hidup yang sehat, seperti olahraga secara teratur dan pola makan yang sehat. Mulailah dengan gaya hidup yang sehat sejak hari ini untuk menyayangi jantung Anda. Masak mie nggak cuma itu-itu aja. Pakai mie burung dara, bebas berkreasi. Enak untuk semua. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Saksikan drama Korea Green Rose mengisahkan percintaan yang terlarang. Senin sampai Rabu dan Jumat sampai Sabtu pukul 10.30 hanya di JTV. Pemirsa, selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung dengan kami di JTV. Anda sedang menyaksikan Solusi Sehat pagi ini. Dan sesuai janji saya tadi setelah kita menyaksikan tayangan seputar jantung dan apa resikonya kalau kita tidak menjaga kesehatan jantung, maka saya ingin memperkenalkan Anda kepada satu tamu istimewa yang sudah hadir di studio hari ini. Pak Sukadi, ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Sekarang hari ini nih tadi berangkat dari rumah ke sini ya. Berdua sama ibu saya lihat ya. Yang nyetir kendaraan siapa Pak? Saya sendiri. Pak Sukadi? Iya. Sebentar, Bapak bukannya sakit jantung Pak? Ya, memang sakit tapi sekarang saya mendekati 100%. Mendekati 100% sembuh? 100% sembuh, ya. Wah, saya pengen tahu, ini Pak Sukadi nanti akan bercerita pemirsa betapa beliau di dalam jantungnya itu ada ring yang terpasang sebanyak 2. 2, ya betul. Dan seharusnya ada ekstra 4 dan 2 lain yang ditambah, jadi total ada 6 yang harus dipasang. Tapi tidak jadi karena faktor apa nanti kita akan ngobrol. Tapi Pak Sukadi, kalau Bapak ingat, Bapak pertama kali hadir di studio JTV itu pada tanggal 6 Juni 2014 ya. 2014 betul. Waktu itu kondisinya baru awal berobat di klinik Herbal Gus Soleh. Iya. Bapak mau nggak lihat tayangannya? Oh iya, mau. Ya. Untuk Anda pemirsa yang ingin mengenal sosok Pak Sukadi di awal beliau sebelum menjalani pengobatan di klinik Herbal Gus Soleh, jadi masih awal pengobatan, kita saksikan ini ada tayangan pada tanggal 6 Juni saat pertama kali Pak Sukadi datang berkunjung ke JTV. Saya tepatnya pada tanggal 14 September 2013 itu sudah jelas saya kena jantung koroner. Jantung koroner. Ya, Bapak menjalani atau pasang 2 ring saya di salah satu rumah sakit di Surabaya. Baik. 7 bulan kemudian saya masih merasakan nyeri di dada maupun sesak napas juga. Sesak napas. Kemudian saya diharuskan kateter ulang. Kateter. Nah, saya di kateter itu ternyata
masih ada tersumbatan. Masih ada darah yang tersumbat di 6 titik yang buntu. Jadi 6 titik? Iya, sama tim dokter saya diharuskan 4 ring lagi harus dipasang. Harus dipasang. Atau bedah jantung. Tapi semua itu tidak mungkin kita lakukan. Kenapa, Pak? Karena faktor biaya. Di kemudian hari menemukan solusi terbaik. Ini loh, coba tolong ke Herbal Gus Soleh. Hasilnya sangat memuaskan. Makanya saya menemukan Gus Soleh itu sangat. Terima kasih Gus Soleh. Pak Sukadi. Ini satu bentuk syukur dari Pak Sukadi ya. Bapak, nun sewu Bapak. Pak Sukadi, maaf waktu itu memang sudah kebayang yang macam-macam ya Pak ya? Sudah, saya tidak mengharapkan hidup karena saking tersiksanya. Iya, saking tersiksanya. Satu, kedua, saya tidak mungkin punya uang sebanyak itu untuk pemasangan ring kembali. Apalagi pas besar. Bapak sudah waktu itu posisinya sudah pasrah, sudah mengikhlaskan segala sesuatunya kalau memang Tuhan memilih yang terbaik. Tapi ternyata Bapak dapat kesempatan untuk bertemu. Memang Allah telah masih mengizinkan saya hidup, diketemukan sama Herbal Gus Soleh. Saya masih ingat betul waktu itu tanggal 6 Juni ngobrol dengan Pak Sukadi. Bapak yang sempat sudah istilahnya pasrah, sudah berjuang ya, dan harus melewati operasi pemasangan 2 ring. Ternyata oleh dokter disebut bahwa harus ada pemasangan ring di 4 atau 6 penyumbatan lain. Dan Bapak waktu itu bilang tidak mampu karena faktor biaya. Kurang lebih harus menyiapkan dana hingga 400 juta rupiah untuk operasi lagi. Itu pun belum tentu cukup. Itu pun belum tentu cukup dan dengan resiko pasca operasi yang harus dihadapi. Dan waktu itu Pak Sukadi menyaksikan tayangan JTV dan melihat ada klinik Herbal Gus Soleh. Pak Sukadi ikhtiar untuk datang. Iya, betul. Dan tidak lama kemudian Pak Sukadi datang ke studio untuk bercerita. Betul. Bapak batal operasi lagi. Iya. Karena konsumsi Herbal Gus Soleh. Karena saya sudah minum Herbal Gus Solehnya ini sudah sangat enak. Jadi saya yakin pasti sembuh. Pasti sembuh. Sekarang sudah mendekati 100% saya sembuh. Kok begitu yakin? Karena sudah terasa enak kan. Kalau terasa enak aja Pak Amin, nun sewu. Semua orang juga bisa bilang, habis minum obat saya berasa enak. Itu kan bisa karena faktor sugesti ya, diyakinkan oleh pengobatnya atau herbalisnya. Bapak sudah sembuh. Tapi kita nggak pernah tahu organ yang di dalam ini bisa jadi masih ada masalah. Ya, maka dari itu kan kita mempersilahkan setiap pasien kita untuk cek secara periodik. Ya. Apalagi jantung ini bagaimanapun nanti kalau sudah istilahnya ngambek kan sudah tidak bisa ditoleransi lagi ya. Jadi Bapak Sukadi ini termasuk pasien kita yang sangat-sangat tertib dan beliau sendiri yang berinisiatif, Mas Amin bagaimana kalau saya cek, monggo Pak itu lebih bagus. Jadi secara periodik setiap 2 bulan beliau cek rekam jantung, minimal rekam jantung sama cek untuk penyebabnya kan tetap aja di tekanan darah sama kolesterol ya Mbak ya. Jadi itu yang menyebabkan penyumbatan. Beliau mesti cek. Jadi hasil-hasilnya selalu dilaporkan. Itu saya sangat senang sekali ya mengawal beliau sampai semua. Dan ya Pak Sukadi ini akhirnya seperti bapak saya. Ya. Setiap telepon Pak Amin ini ya saya usahakan datang. Kalau nggak bisa datang ya ngasih solusi telepon. Sampai Pak Amin saya sungkan, nggak usah sungkan Pak. Memang nomor 1 ya memang tugas saya. Nomor 2 ya namanya orang sakit ya harus punya perhatian lebih kan. Juga saya mohon sekitarnya juga begitu. Memang kalau sakit jantung ini tidak boleh ada tekanan psikis yang terlalu sebenarnya Mbak ya. Kan itu yang menyebabkan detak jantungnya lebih cepat berdetaknya. Akhirnya nyeri itu semakin sering terasa akhirnya kan gitu. Jadi ya begitu harus memang periodiknya itu yang paling penting untuk Pak Sukadi masih ingat waktu itu ketika pertama kali divonis punya sakit jantung, harus operasi,
dan sudah menyiapkan mental. Apa yang dirasakan waktu itu? Waktu pertama kali menjalani? Pertama kali saya menjalani, ya sebelumnya tuh menjalani pemasangan ring. Sebelumnya kan pemeriksaan dulu. Selama 1 bulan itu sudah positif, jelas. Saya pertama di kateter. Kateter adalah proses? Proses memastikan atau melihat. Ya, diagnosis bahwa melihat langsung. Itu di mana tempat penyimpatannya. Jadi ibaratnya memasukkan kamera ke dalam organ tubuh kita begitu? Betul, iya, betul. Direkam. Nah itu tanggal 2 September. Iya. Nah terus akhirnya saya selama tanggal 2 sampai tanggal 13 ini, saya betul-betul nggak mampu, nggak kuat. Nggak mampu dalam arti secara fisik sudah luar biasa kepayahan gitu. Pun sangat berat. Nah akhirnya saya dipastikan saya tanggal 14 September itu pemasangan ring. 14 September 2013? 2013, nah, itu pemasangan ring. Tapi setelah pemasangan ring selama kita menjalani 6 bulan, itu masih merasakan sakit. Nah, kita memutuskan untuk pindah dokter lain. Nah, pindah dokter lain pada tanggal 21 bulan 4 2014 itu saya di kateter ulang lagi. Itu ada di gambarnya, itu ada. Pak, saya pengen bukti, nggak cuma cerita-cerita aja. Nanti di segmen selanjutnya pemirsa, Anda bisa juga bersama saya melihat bukti hasil pemeriksaan laboratorium kondisi kesehatan Pak Sukadi. Mulai dari awal menderita sakit jantung ini, kemudian harus melewati proses operasi atau bedah pemasangan ring, kemudian pasca menjalani pengobatan herbal di Gus Soleh. Untuk Anda yang ingin datang ke studio JTV untuk ketemu langsung dengan Gus Soleh dan konsultan herbalnya, Anda juga bisa datang langsung hari ini setiap Selasa, ditunggu sampai jam 3 sore. Kami akan segera kembali dengan janji saya tadi, usai pariwara berikut ini. Tetap bersama Solusi Sehat Pagi. Saksikan kemeriahan Natal bersama Cherry Bell di program Kidung Ceria bersama Vita Simit. Kamis 25 Desember 2014 pukul 7:30 malam. Acara ini dipersembahkan oleh kayak wong aneh. Kita itu ndoro iki ketoke kayak plebon ngopong. Lah terus ngene iki terus lucuku kapan kok nesu. Hiburan musik yang mengetengahkan tema keluarga dengan peran utama Percil dan Hengki sebagai pengantar utama dalam lagu-lagu campur sari yang akan dimainkan. Ndoro Bay, Senin sampai Rabu jam 10 malam hanya di JTV. Apakah mamamu tahu tentang hal itu? Sebuah telenovela terlaris dan terbaik ditayangkan dengan bahasa Surabaya. Apa ibu nangis? Sing penting awakmu wis balik anakku. Bercerita kisah balas dendam, intrik dan kesalahpahaman. Pria ini mencari siapa? Yo maksudku ninggalno awakmu izin. Amanda, Senin sampai Jumat jam 3 sore hanya di JTV. Acabamos de Setelah sukses mengisi di bulan Ramadan, kini Padangnya Ati hadir lebih dekat dengan masyarakat Jawa Timur dengan dikemas secara blusukan. Bulan purnama, cahayane mengikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad. Padangnya Ati blusukan, Selasa sampai Kamis jam 5 sore.
Musik Sehat Pagi ini masih bersama dengan Klinik Herbal Gus Soleh. Yang ditunggu akhirnya datang juga. Gus Soleh, assalamualaikum, selamat pagi. Agak terhambat tadi perjalanan ya? Iya, semestinya nggak terlambat tadi. Tapi? Biasanya saya aja yang macet, ini pencernaan yang terganggu. Gus, hari ini kan kita bicara soal penyakit jantung. Yang konon dulu ini adalah the silent killer. Pelan tapi pasti penyakit ini mematikan. Di tangan Herbal Gus Soleh, penyakitnya kalah. Terbukti Pak Sukadi. Di awal segmen tadi kita sudah ngobrol banyak tentang kondisi beliau, tapi pemirsa di rumah belum melihat hasil pemeriksaan laboratorium. Saya tahu yang diumpetin di sini nih hasil pemeriksaannya Pak Sukadi. Dari tadi saya intip aja. Permisi, ini boleh kita lihat Gus, untuk pemirsa tahu kondisi beliau sebelum dan sesudah. Ini untuk hasil lab dulu, mungkin boleh diceritakan pada tanggal berapa. Ini untuk rekam jantung. Oh, ini kateternya. Coba. Ini dari salah satu laboratorium ya pemirsa ya, yang ada di rumah sakit di Surabaya. Pertama kali datang dengan kondisi seperti ini. Jadi untuk pemirsa, untuk kondisi Pak Sukadi per kali sebelum pengobatan di tempat kami ya, ada ditampilkan di sini beberapa penyempitan. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bahkan 7 Pak. 7. Tapi ada yang sangat menyangat. Ini sudah 80%, 80%, mungkin yang di 80% inilah yang harus segera dipasang tidak bisa ring ditunda. Jadi harus tindakannya sifatnya harus. Jadi pada saat itu harusnya diambil tindakan untuk dipasang ring. Dan sebelumnya beliau juga sudah dipasang 2 ring ya, Mas Gida. Ada 1, 2. Iya. Jadi kondisi yang semestinya yang betul-betul kalau secara medis ini memerlukan tindakan atau prosedur yang sedemikian rumit ya, dan sangat berisiko. Karena 80% penyumbatan loh itu. Iya, dan sangat berisiko sebetulnya. Bahkan beliau datang pada waktu itu dengan menggunakan oksigen. Nanti saya pengen ngobrol lagi tentang kisah Pak Sukadi. Ada telepon yang masuk di ujung sana. Siapakah yang sudah bergabung di 031 82510 82570? Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Nggih, selamat pagi Ibu. Iya, dengan siapa Bu? Ini dari Bu Retno, Jombang. Bu Retno di Jombang. Iya. Iya, Ibu, ada yang ingin ditanyakan ke Gus Soleh? Monggo silahkan. Iya. Selamat pagi Gus Soleh. Selamat pagi Bu. Iya. Assalamualaikum Gus Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini dari pasiennya Gus Soleh, Mbak. Alah, Ibu. Bu Retno di Jombang, pasien Gus Soleh. Sakit apa, Bu? Iya, ini sakit jantung, Mbak. Ini pasien yang selalu aktif melihat itu tayangannya di TV itu, Mbak. Iya. Jadi Ibu ini sudah rutin nonton, lalu yakin, lalu berobat gitu, Bu? Iya. Ibu? Pertama kali saya mau ucapkan banyak terima kasih sama Gus Soleh. Iya, terima kasih kembali. Iya. Kedua sama Pak Ami. Ketiga sama JPT yang telah menayangkan siaran langsung Gus Soleh. Sehingga saya dapat melihat atau mendapatkan informasi ada pengobatan Gus Soleh. Jadi sekarang saya mau memberikan cerita informasi atau ya. Sakit jantung saya sekarang itu sudah mendekati 100% sembuh menurut dokter ini ya. Menurut dokter, Ibu, Bu Retno, boleh bisa saya sebutkan namanya Dokter Wahyu Wijanarto itu Mbak di Jombang. Iya. Cuma 1 bulan ini saya belum sempat cek, jadi nggak bisa saya rekam jantung saya tunjukkan sama Gus Soleh. Tapi baik. Mau saya kabarkan ini sama Gus Soleh. Iya. Kalau alhamdulillah. Itu kan saya kalau jalan itu kan ngos-ngosan. Iya. Ya, sesak, ada rasa nyeri tembus di dada belakang. Iya. Oleh dokter didiagnosis sakit apa, Bu? Jantung apa, Bu, tepatnya? Iya, gejala jantung koroner. Jantung koroner ya? Iya.
Ada penyumbatan juga seperti Pak Sukadi, Bu Retno? Iya ada memang. Di berapa? Secara Pak Sukadi. Oh baik, boleh tahu berapa persen dan ada di berapa titik? Kalau dokter mengatakan sampai saya sampai sampai di suruh kateter, tapi dokter mengatakan ini memang ada penyumbatan Bu, gitu. Iya. Oh jadi memang terjadi penyumbatan tapi belum sempat kateterisasi ya Ibu ya? Iya. Cuma ya merasa itu sesak nafas. Sesak nafas, ngos-ngosan. Iya, sering sakit. Iya. Tapi setelah berobat ke Bosela selama 2 bulan. 2 bulan? Iya, 2 bulan. Obat yang rutin saya minum 3 kali itu hanya 2 bulan. Iya. Dan sekarang itu kan tinggal 1 hari 2 kapsul saja. Oh. Tapi dokter sudah menyatakan ini hampir 100% sembuh Ibu. Itu dokter yang bilang bukan Gus Soleh Bu, yakin? Iya, makanya tadi saya sebutkan nama dokter juga. Dokter juga heran. Ibu ini berobat kemana? Sudah 4 bulan berobat ke sini minum obat kok. Baru ini datang kemari, kok sudah baikan. Saya bilang itu berobat ke tempatnya Gus Soleh. Dokter Gus Soleh itu siapa? Iya, saya bertanya begitu, Mbak. Dokternya sendiri heran gitu loh, Mbak. Dokternya sendiri heran ya Bu, mendapati perubahan yang begitu besar yang Ibu rasakan, bahkan sudah mendekati, jantungnya ini mendekati sehat 100%. Iya. Alhamdulillah. Sama saya juga mau bilang itu Mbak, kemarin itu saya, ini yang saya rasakan. Iya. Tanggal 11 itu saya kan ikut rombongan Mali. Iya. Ya, itu tuh saya tes, jantung saya biasanya kalau naik tangga ke atas itu kan nggak kuat saya. Iya. Ya, itu waktu ke Mali ke Sunan Giri itu kan tinggi nggak, jalur sebelah kiri itu kan lebih tinggi dari yang sebelah kanan ke atas. Betul. Iya. Itu saya itu naiknya itu sambil lari sampai teman saya. Masya Allah, Ibu. Jangan ke atas Bu, nanti kalau kamu enggak Pak, saya mau tes obatnya Bu, saya 2 kapsul. Saya bilang gitu. Tapi ternyata saya sama yang obat itu dulu saya Mbak. Baik, Bu Retno. Saya sendiri juga enggak ngos-ngosan. Baik, Bu Retno, terima kasih sekali ini ceritanya. Semoga bisa menginspirasi yang lain yang dalam kondisi sakit supaya optimis bisa sembuh ya Ibu. Matur nuwun. Terima kasih sama-sama. Bu Retno sehat selalu, semoga segera 100% pulih jantungnya. Alhamdulillah. Terus nanti kalau ziarah ke makam wali Bu, jangan lari-lari lagi Bu. Nanti kalah yang muda-muda. Pada berobat juga semua. Luar biasa. Jangan-jangan Pak Sukadi ini nyetir sendiri juga karena sudah ngerasa pede nih. Iya, karena sudah merasa enak. Sudah merasa nyaman. Betul, ini enggak ada yang nganter kok. Tadi saya tahu sendiri Bapak sama Ibu berduaan datang ke studio. Gus, kok bisa? Sampai dokter itu geleng-geleng kepala. Ini berobat kemana? 4 bulan ke saya perubahannya lambat kok. 2 bulan nggak berobat ke saya tiba-tiba sudah seperti ini kondisinya. Iya, iya. Jadi memang untuk jantung itu saya sangat concern. Ya Alhamdulillah dari perkembangan demi perkembangan itu tampak sekali. Jadi saya semakin antusias ya. Tapi ya tentunya semula memang diniati dengan kalau niat kita nawaitu memang niat ikhlas untuk membantu dan terutama tujuannya untuk penyembuhan ya insya Allah akan ketemu hal itu. Amin. Jadi bagi semua untuk yang berprofesi sebagai pengobat-pengobat tradisional atau yang sejenis, memang ini sangat diutamakan. Nanti Allah akan membimbing. Saya sendiri juga heran, tapi pada dasarnya ada logika-logika. Hermanisnya juga heran. Iya, heran. Kok sampai sebagus itu, sekuat itu ya. Padahal untuk di medis saya memerlukan tindakan yang serumit itu kan, mulai rumit. Dari diagnosis sampai selesai itu sangat rumit sekali. Bahkan kalau sudah selesai pun nggak bisa selesai habis perkara sudah nggak minum obat, masih perlu minum obat pengencer darah seumur hidup. Iya. Nah, padahal di tempat kami itu tidak dibutuhkan. Kalau sudah penguncian ya selesai ya selesai. Asalkan pola hidup saya tetap dijaga aja. Nah itu, asal pola hidup saya tetap dijaga. Itu kan yang jadi jalannya. Gitu. Betul. Kembali ke Pak Sukadi. Tadi Bu Retno sudah cerita. Pak Sukadi dilengkapi juga dengan hasil pemeriksaan laboratorium yang tadi sempat terputus. Gus, boleh ditunjukkan? Awalnya tadi memang ada 2 yang sudah dipasang ring, lalu 6 dan 7 ya. Itu yang harus mendapatkan tindakan segera. Dan kemudian, boleh saya tunjukkan ke pemirsa Pak Amin sebentar, maaf. Ini 4 bulan minum obat ya. Yang pertama itu. Ini yang pertama setelah 4 bulan minum obat.
yang pertama ini pemirsa adalah hasil rekam jantung setelah 4 bulan pertama minum obat. Jadi memang sudah mulai ada stabil, tapi ada sedikit gejolak, irama yang ya. tidak baik. Kelihatan di sini ya, ibaratnya kalau print out itu ada kayak nggak jelas gitu. Ini saya pikir salah cetak, ternyata ini gangguannya di sini, bukan? Lalu, keadaan jantung saya awam, Bu, saya nggak tahu. Lalu, ini adalah hasil rekam jantung terbaru. Enggak, itu sama yang itu, Mbak. Oh, sama yang seperti sebelumnya. Ini yang terbaru kemarin ini. Yang ini, nah, coba ini saya tunjukkan. Dinyatakan normal sama lab. Sama hasil lab. Ini di salah satu laboratorium ya di Surabaya ya. Baik. Coba dilihat, ini adalah hasilnya yang terbaru pemirsa, sudah tidak ada gejolak lagi, lancar jaya rekam jantungnya, nggak ada tremor atau gangguan lagi ya. Memang itu yang terasa Pak Sukadi. Ini terakhir periksa tanggal 3 Desember, jadi bulan ini ya. Ini yang nulisin normal ini bukan Oh, ini yang nulis Pak Sukadi nih. Irama sinus aksis normal. Itu yang nulis sana. Ini yang nulis dari laboratorium untuk pembacaan hasil lab ya. Baik. Pemirsa, obrolan dengan Pak Sukadi ini akan segera kita lanjutkan. Anda yang ingin bergabung lewat telepon boleh nanti di segmen selanjutnya 031-82510, 82570. Dan yang ingin datang ke JTV untuk ketemu langsung dengan Gus Soleh dan Pak Amin ditunggu sampai jam 3 sore. Saya akan segera kembali setelah beberapa informasi yang lewat berikut ini. Sumber Serbu Pasar sekarang ada di Pasar Krian. Ibu-ibu yang lagi belanja di Pasar Krian bener-bener heboh. Goyang dangdut, game-game seru dan undian berhadiah bikin mereka lupa diri. Di tengah keseruan itu, ibu-ibu dikejutkan oleh kedatangan Artika Sari Devi dan Mbak Im. Koko dapat uang 1 juta rupiah. Pakai tiap hari aman, suami makin lengket, bikin kulit wanita sayang semakin cerah dan kuncung. Ayo gunakan terus produk Sumber Ayu Whitening pertama di Indonesia. Stasiun Dangdut menggoyang siang Anda bersama artis-artis dangdut top Jawa Timur. Makin asik bareng Leni dan Chandra. Mau request lagu juga bisa. Joget terus dari hari Sabtu sampai Kamis pukul 12 siang di Stasiun Dangdut. Digoyang tambah yahut. Hanya di JTV. Masih ada 2 segmen yang tersedia untuk kita berbincang pemirsa. Anda ingin bergabung lewat telepon di 031-82510 juga di 031-82570. Gus Soleh, tadi kita sudah tunjukkan ke pemirsa hasil pemeriksaan laboratorium dengan bacaan yang disampaikan oleh analis medis yang ada di laboratorium. Bukan oleh Pak Sukadi sendiri tadi ya. Jantung normal, padahal tadinya ada penyumbatan sampai 80% di lebih dari 6 titik. Itu luar biasa sekali, banyak. Dan sekarang aksisnya sudah normal. Alhamdulillah. Gus Soleh, coba itu ada hasil laboratorium lain yang juga menunjukkan? Sebenarnya beliau juga disertai gangguan fungsi ginjal. Gangguan fungsi ginjal? Saya baru tahu setelah beberapa kali pertemuan pengobatan ternyata pernah operasi batu ginjal ya dulu. Nah, batunya mungkin terlalu besar sehingga pada saat operasi juga sudah sebelumnya mungkin sudah ada gangguan. Jadi fungsi ginjalnya terganggu karena 4 sentian ya waktu itu. Lebih. Oh, sebentar, Pak Sukadi hobinya sawan ke meja operasi ya Pak ya? Buatan kebetulan aja sakitnya pas berat-berat begitu. Iya. Bagaimana Gus? Nah, jadi waktu itu fungsi ginjalnya 4, saya ingat saya. Persisnya saya nggak tahu tapi 4. Nah ini juga sekaligus menjawab keraguan dari masyarakat secara umum bahwa misalnya herbal yang baik itu bukan mengganggu fungsi atau merusak ginjal. Iya. Justru bahkan bisa mengobati ginjal. Nah ini faktanya. Itu kekhawatiran masyarakat selama ini. Kalau minum obat, ini apapun fakta, itu. Ini fakta, ini bukan lab saya, labnya Pravita. Jadi fungsi ginjal beliau di sini 1,2. Masuk range normal. Normalnya kan 0,9 sampai 1,3 miligram per desiliter ya. Terus untuk urea
atau bunnya pun urea 16,0 ya. Di sini referensi normalnya 6,0 sampai 20. Jadi 100% malah jadi normal. Jadi normal dengan minum herbal yang benar. Yang benar. Jadi kan tidak. Berarti ini maksudnya herbalnya Gus Soleh benar ini? Insya Allah tergolong yang benar. Insya Allah benar. Saya yakin. Dengan hasil yang dengan sudah. Fakta seperti ini. Tadi ini beliau juga tidak minum atau disertai pengobatan lain, hanya pengobatan dari kami Hanya aja. pengobatan herbal Gus Soleh, betul Pak Sukadi? Tidak disertai pengobatan lain ya? Enggak. Pokoknya saya setelah datang ke tempat Gus Soleh itu langsung saya stop. Sampai sekarang pun masih ada. Nanti saya mau tanya efeknya, gimana kalau tiba-tiba stop? Apakah tidak mengejutkan kondisi beliau? Ada telepon masuk di 03182510 atau juga di 03182570. Halo, selamat pagi, Solusi Sehat Pagi bersama Gus Soleh. Halo? Halo? Iya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? Halo? Iya, selamat pagi Bapak. Nggih. Iya, dengan siapa Pak? Bapak, saya sudah dengar suaranya. Bapak dengar suara saya? Dengan siapa? Iya. Dengan siapa saya bicara, Pak? Dengan Pak Rajamin Masutuan. Pak Larjiman di Medan. Di Medan, Sumatera Utara. Oh, baik. Pak Larjamin, Bapak Rajamin. Oh, Pak Rajamin ini pasien juga kok. Kayaknya Pak Amin kenal suara Bapak. Pak Rajamin? Iya. Ya. Sakit apa, Pak? Ya, pertama bahwa punya pernah sakit jantung. Sakit jantung. Aha. Sudah dipasang ring juga? Sudah dipasang ring, Bapak? Belum? Wah, mohon maaf ini sepertinya kurang jelas ini saya dengar suara Bapak. Pak? Halo? Iya, Bapak sakit jantung juga? Aha. Sudah dipasang. Kenapa? Batu empedu, maaf. Batu empedu. Ya? Batu empedu dan jantung. Lalu konsumsi herbal Gus Soleh sudah berapa lama, Pak Rajamin? 3 bulan. 3 bulan. Baik, 3 bulan. Sekarang perubahannya yang terasa bagaimana, Pak? Itu sudah hilang. Batu empedu sudah hilang? Iya. Alhamdulillah. Sudah tidak ada, alhamdulillah. Iya. Tanpa operasi, Pak? Tidak, hanya herbal Gus Soleh saja. Lalu bagaimana dengan jantungnya, kondisi jantungnya saat ini? Oh, jadi belum lama minum ya? Tapi perubahannya sudah terasa, Pak. Apakah masih ngos-ngosan begitu seperti gejala pasien lain, sesak? Masih ada sedikit-sedikit ya. Jadi terus menjalani pengobatan supaya bisa sembuh total ya, Pak ya? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Rajamin sudah bergabung dengan kami bercerita. Matur nuwun Pak sudah bergabung. Ini orang Medan saya kasih matur nuwun. Maksud saya apa? Aduh. Gus, banyak sekali cerita dan kesaksian ini semua yang pasien yang saat ini sedang menyaksikan dan berbagi cerita. Pak Sukadi salah satunya yang merasakan betul ya, rasa syukur. Iya, betul. Karena saat ini kondisi sudah sehat. Terakhir ke dokter untuk konsultasi lagi kapan Pak? Terakhir berkunjung ke dokter? Tanggal 3 itu? Tanggal 3. Awal Desember. Iya. Lalu ketika dokter melihat hasilnya seperti itu, bagaimana responnya? Dia juga terkejut. Karena apa? Kan saya terus terang aja lama nggak datang ke dia, ke dokternya. Iya. Lama. Loh kemana kok nggak pernah datang ke sini? Iya. Saya terus terang aja, Dok, mohon maaf. Karena kalau saya minum obat dari dokter terus, ini saya nggak mampu. Karena obat ini sangat mahal. Iya. Terus terang saya minum obat herbal. Oh enggak apa-apa, baik aja kalau memang semua. Efeknya bagus. Kalau efeknya bagus, semua kan tujuannya kan sembuh. Begitu ya? Iya, tujuannya kan baik. Nah, makanya dokternya juga terkejut gitu loh. Melihat hasil itu. Melihat hasilnya, rekam jantungnya, dari labnya itu loh. Kok bisa begitu?
itu obatnya apa itu? Tapi tidak saya tunjukkan, obat tidak saya bawa. Ya sudah kalau gitu. Saya khawatir habis tanya obatnya apa itu, yang bikin siapa, belinya di mana, nanti Pak Sukadi ditanyain juga. Iya, tapi saya tidak santukan, pokoknya saya ke herbal lah. Saya kan tidak mau itu saling menjelekkan sini, itu kan tidak mau. Tidak bermaksud demikian. Ya, Memang program ini hadir pemirsa bukan bermaksud mendiskreditkan salah satu bentuk pengobatan, tapi ini adalah bentuk alternatif pilihan untuk Anda. Ketika tadi Pak Sukadi cerita, faktor biaya, beliau tidak sanggup kalau harus menjalani operasi kembali dengan angka yang harus disiapkan kurang lebih 400 juta rupiah. Lalu juga secara mental beliau sudah cukup kendor karena operasi pertama dijalani ternyata hasilnya ada titik lain yang harus dijalani operasi juga. Sehingga beliau kemudian menyaksikan program Solusi Sehat di JTV dan ketemu dengan sosok Gus Soleh. Dan alhamdulillah Gato cocok, pas obatnya. Betul, maka saya sangat terima kasih sekali kepada Gus Soleh. Keadaan saya sekarang itu bisa sembuh seperti ini. Bisa berduaan sama ibu kemana-mana, nyetir ya kayak zaman pacaran dulu ya Pak ya? Yang saya inginkan. Saya ingin bernostalgia sama ibu. Dulu saya ingat banget Pak Sukadi cerita, berangkat ke klinik yang nyetir anaknya. Itu harus bawa apa? Oksigen, tabung oksigen karena sudah susah untuk bernafas ya. Lalu sekarang kemana-mana, pecicilan sendiri sama ibu. Gus Soleh, ini sebetulnya ada apa sih di Herbal Gus Soleh ini? Selain ada niat yang tulus untuk mengobati dan melayani masyarakat yang sakit. Kalau secara teori kan ya memang untuk jantung itu biasanya gangguan dari masalah kimia darah dan hematologi ya. Iya. Biasanya kolesterol seperti beliau ini sebenarnya masih saya warning ya. Untuk kolesterol Pak Sukadi masih lampu kuning, ini trigliseridnya juga lemak darahnya masih di atas normal, HDL-nya tinggi masih kurang, ya kan? Itu aja. Jadi untuk makanan yang berkolesterol perlu tetap dijaga, bahkan dikurangi dari yang sekarang ini, karena kalau dengan yang segitu aja hasilnya segini, harusnya dikurangi lagi gitu. Supaya hasilnya lebih baik lagi, nanti tetap sambil dengan pengobatan herbal. 3 bulan cek darah, dari situ tampak kondisi atau gambaran tubuh Bapak yang sebenarnya kadang-kadang keluar-keluar yang kecil sifatnya tidak bisa dilihat oleh mata, kadang-kadang harus dijelaskan atau diketahui lewat lab kan gitu. Tapi kalau nanti ada apa-apa, ada garansi kan untuk Pak Sukadi. Berobat gratis kalau kami. Ada garansi. Kan masuk pasien VIP. Iya. Memang Mbak Putri, sekarang itu saya masih masalah larangannya Gus Soleh itu masih ada yang dilanggar. Ya itu makanya. Jujur ini, pasien jujur. Memang nggak bisa total menghindari ya Pak ya. Apalagi Pak Sukadi kan bergerak di bisnis rumah makan juga ya. Yang betul-betul total itu ya, satu merokok itu sudah hilang. Terus makan. Ini kalau sampai nekat namanya sakti Pak. Minum manis itu sudah berkurang jauh. Terus makan sate kambing itu sudah tidak. Saya tidak berani itu. Tapi kalau nyemil kacang, melinjol kadang masih ya. Itu masih itu enak Mbak, nonton JTV, stasiun dangdut sambil nyemil itu enak Mbak. Baik. Tapi tidak untuk kemudian ya. Harus yang rutin minumnya obat itu harus yang rutin. Iya, jadi disiplin. Kalau sudah aturannya ya disiplin. Kalau sudah dikasih aturan Gus Soleh pagi, siang, sore berapa kapsul itu harus diminum. Jadi ya? Jangan melanggar, jangan mengurangi, jangan menambah. Kecuali mau sakit lagi, boleh melanggar kecuali mau sakit lagi. Saya selalu pesan Gimana, Gus? Putri kepada beliau, Pak, kalau kita niatnya sih jauh sudah betul, pasti niatnya sembuh. Bapak niatnya sembuh, saya niatnya sembuh kan Bapak sembuh. Jadi niat kita sama, insya Allah cepat ketemu. Tapi ya itu tadi kalau niatnya sama, caranya juga harus betul atau sama. Kalau caranya benar, insya Allah nanti hasilnya juga benar. Niat yang benar, cara yang benar, insya Allah nanti akan muncul hasil yang benar. Betul. Kan begitu. Ini menarik karena pengobatan herbal Gus Soleh sebetulnya bisa berjalan beriringan dengan pengobatan medis. Ketika Pak Sukadi datang untuk diagnosis awal, kemudian memutuskan untuk jalur pengobatannya dengan bantuan herbal Gus Soleh, lalu untuk pemeriksaan ulang datang ke laboratorium, datang ke dokter spesialis lagi untuk betul-betul memastikan kondisi saya saat ini bagaimana. Saling mendukung, indah sekali rasanya, saling melengkapi ya Gus. Itu harapan kita, tanpa harus yang satu menjatuhkan yang lain. Menyenangkan pemirsa dan yang seperti karena herbal asli Indonesia sebetulnya bagian dari budaya kita. Segmen terakhir selanjutnya akan segera hadir untuk Anda sesaat lagi. Tetap bersama Solusi Sehat Pagi.
manusia. Selamat Natal. Klinik Herbal Gus Soleh pemirsa beralamat di Jalan Kalisari, Sumur Pak Irin, dekat Sumur Pak Irin, Desa Tebuwung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. Tapi kalau Anda agak susah harus ke sana, pagi ini sedang berada atau beraktivitas di sekitar Surabaya, di sekitar Jalan Ahmad Yani, bisa datang langsung ke studio DTV. Jalan Ahmad Yani nomor 88, Anda bisa ketemu langsung dengan Gus Soleh untuk curhat seputar masalah kesehatan Anda. Dapatkan solusinya sampai jam 3 sore ya Gus ya. Seperti biasa setiap Selasa mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Pak Sukadi sudah merasakan manfaat dari herbal asli Indonesia. Ya. Sekarang yang harus dijaga adalah makanan yang banyak mengandung kolesterolnya Gus ya. Iya. Tapi Gus, untuk pasien atau penderita penyakit jantung, apa sih yang sebetulnya harus menjadi catatan utama? Untuk Bu Retno juga tadi di Jombang yang sudah kondisinya semakin pulih dan baik. Yang ya Pak Racem juga yang paling penting ya kalau setelah sembuh dijaga betul pola hidup sehat ya. Iya. Jadi bukan hanya pola makan tapi pola hidup sehat. Di antaranya juga antara beraktivitas harus disesuaikan juga untuk yang sudah pernah sakit jantung. Kalau terlalu di full kayak sebelumnya belum pernah sakit jantung ya mungkin ada batasnya. Kalau dulu mungkin bisa 100% ya sekarang mungkin cukup 80% ya. Kalau penyumbatan di jantung itu terjadi karena apa yang menumpuk Gus? Karena banyak konsumsi makanan mengandung kolesterol kah atau bagaimana? Dari kolesterol. Kolesterol memang ya? Dari kolesterol akhirnya kan pembuluh darah ada kayak bergerak, menyempit. Sehingga tensi jadi naik. Kan kalau luas penampang mengecil maka tekanan jadi membesar. Betul, bebannya jadi juga semakin berat, iya. jantung memompa. Apalagi bukan hanya kolesterol, lemak darahnya seperti trigliserid itu kadang-kadang juga tinggi juga kan. Sehingga nanti akhirnya laju endap darahnya lebih cepat. Jadi darah lebih mengental, lebih cepat mengendap. Kalau lebih cepat mengendap kan lebih cepat buntu. Nah, semuanya saling berkaitan. Jadi variabel-variabel yang sangat berkaitan. Nah, kalau di tempat kami itu dulu yang utama sekali harus dicairkan, dilumerkan. Terus pengikisan dari kerak-kerak itu dilakukan, terus dikasih analgesik supaya nggak sakit, ya. Supaya jantungnya dirilekskan otot-ototnya, karena itu pada waktu menyempit pompanya kenceng, keras, maksa. Kadang-kadang disertai sudah ada jantung koroner pembengkakan jantung. Kalau sudah bengkak, klepnya nggak sinkron gini, agak lower gini, jadi bocor, nah, jadi jantung bocor juga. Ada yang sampai disertai juga pasien Bu Soleh yang sampai kasusnya jantung bocor, tidak hanya jantung koroner. Ada, bahkan ada pasien kami ya dari kalangan medis juga sudah pernah dibalon 4 tahun kemudian menggang lagi, harus dibalon lagi, cuman nggak bisa dipastikan hasilnya nanti bahkan bagus. Malah dipersilakan untuk mencari cara lain juga boleh gitu. Itu juga alhamdulillah berobat ke tempat kami juga alhamdulillah sembuh juga. Mendapatkan kesembuhan. Iya. Jantung bengkak yang sudah dibalon pun bisa. Cuman kalau sekarang yang memang masih dari kasus per kasus satu aja ya. Itu untuk yang dipasang alat padu jantung itu ketika kita obati memang alat itu harus disetting ulang ke rumah sakit pada pemasangan sehingga itu yang masih jadi pembelajaran kami. Kalau yang lain, it's okay lah. Irama jantung, terus irama jantung mampu mengatasi ya herbal Gus Soleh. Jantung lemah. Ada pasien kami yang denyut jantungnya cuma 42, minum obat selama 5 minggu. Alhamdulillah naik dari 42 jadi 95 per menit. Wow. Ketinggian. Nah, padahal untuk 42 itu di bawah 50 banyak yang tidak selamat pasien itu. Banyak yang tidak selamat. Itu kalau betul-betul untuk Pak Sukadi sendiri irama jantung tidak masalah ya, hanya masalah di jantung koroner tadi. Sekarang irama denyut beliau sudah irama masih normal ya. Tensi juga sudah normal, walaupun kolesterolnya agak ada tinggi sedikit. Baik, Pak Amin selama mendampingi Pak Sukadi sebagai bapak baru, sudah jadi bapak sendiri kata selama mendampingi beliau sebagai asisten herbal Gus Soleh. Pengalaman apa yang paling menarik? Pak Sukadi ini pernah nggak
kondisi malam-malam lagi drop begitu kemudian telepon atau SMS atau BBM? Sering. Yang jawab beliau. Sering. Jadi terus curhat gitu malam-malam, Pak Amin waktunya tersita Pak, waktu untuk keluarga jadi untuk Pak Sukadi untuk keluarga baru. Iya, tangan kiri dengan keluarga, tangan kanan pegang telepon. Tangan kiri gandeng istri ya, tangan kanan bales BBM atau terima telepon Pak Sukadi. Baik, Pak Sukadi, terima kasih sudah berbagi. Alhamdulillah. Kalau saya ingat bulan Juni kemarin ketemu Pak Sukadi, kondisinya waktu itu masih awal ya, masih awal menjalani pengobatan, itu sudah terasa bedanya. Sekarang lebih seger, lebih sehat, insya Allah bisa dijaga. Bisa dijaga kesehatannya, kolesterolnya Pak. Gus Soleh, terima kasih. Ada pesan untuk pemirsa singkat saja? Sayangi jantung Anda, sayangi kesehatan Anda. Bahwasanya sehat itu sebenarnya tidak mahal. Yang mahal itu berobatnya. Tapi kalau sakit jangan lupa berobat ke pengobatan Herbal Gus Soleh. Karena tidak mahal. Insya Allah tidak mahal. Insya Allah tidak mahal. Baik, kami tunggu yang mau datang ke studio JTV sampai jam 3 sore hari ini. Gus Soleh buka praktek gratis untuk konsultasi pemirsa. Dan Selasa pekan depan kita akan ketemu masih di Solusi Sehat Pagi bersama Klinik Herbal Gus Soleh jam 8 sampai jam 9 pagi. Waktunya saya Rizkyani Putri untuk undur diri. Terima kasih telah bersama kami. Selamat pagi, sehat terus ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin, thank you.